memperhatikan si kakek itu sampai si kakek itu berbelok ke kiri dan menghilang dari pandangan saya. Kengerian tidak sampai di situ saja. Sesaat setelah saya menengok ke kiri untuk melihat si kakek, saya pun perlahan menengok ke kanan ke arah tujuan saya, yaitu rumah nenek. Dan setelah itu saya dikejutkan oleh sesosok wanita. Wanita itu mengenakan rok hitam panjang dan kemeja panjang hitam. Wanita itu juga mengenakan topi bundar hitam seperti topi Vendora. Wanita itu melirik ke arahku lalu mendekati. Pada saat itu saya tidak merasa curiga dan takut terhadap si wanita itu. Dan kedatangan wanita itu seiring dengan wangian bunga melati dan sedikit bau amis darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Diary. Oh ya, sebelumnya bagi yang baru gabung, kalian bisa bantu tekan tombol subscribe ya, dan bantu channel kami ke 1000 subscriber agar channel ini bisa cepat monet dan kami jadi lebih semangat membuat konten-konten kisah horor buat kalian. Oh ya, bagi yang sudah subscribe, semoga kalian betah dan semoga kalian terhibur dengan konten-konten kami. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah subscribe, dan kami doakan juga semoga kalian diberi kesehatan selalu, kelancaran rezeki dan panjang umur ya guys ya. Amin. Nah, jadi untuk malam ini saya akan bercerita pengalaman dulu waktu masih umur sekitar 3-4 tahun ya. Gimana ini mau mulai ceritanya guys? Jujur ya, di sini sudah malam sekali, larut malam ya, kurang lebih sekitar pukul 2. Jadi agak ngeri-ngeri gimana gitu loh guys loh. Soalnya saya sendiri orangnya penakut guys. Ya demi kalian lah, nggak apa-apa. Kita lanjut ke ceritanya ya guys ya. Soalnya besok saya ada acara, jadi mungkin nggak bisa rekod. Takutnya nanti kita terlambat buat upload konten. Nah, jadi saat malam hari, kedua orang tua saya itu menitipkan saya kepada nenek. Ketika itu mereka akan menginap di rumah bibi. Ya, takutnya nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi saat malam hari, kedua orang tua saya menitipkan saya di rumah nenek. Ketika itu mereka akan menginap di rumah bibi yang tak jauh dari rumah nenek. Hari itu bibi saya sedang bertengkar dengan suaminya.
ibu dan ayah bermaksud menemani agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah menitipkanku, mereka langsung menuju rumah bibi dan aku lantas pergi untuk tidur. Saat malam tiba, aku tidur bersama nenek di ruang tengah. Beberapa jam setelah saya tertidur lelap, saya terbangun karena haus. Dalam gelap malam, saya ke dapur untuk mengambil air. Setelah minum, saya penasaran kemana orang tua saya pergi. Mereka jam segini belum kembali dari rumah bibi. Kira-kira mereka pergi kemana lagi, atau memang mereka masih di rumah bibi? Kemudian saya mencari orang tua saya dan keluar dari rumah nenek tersebut sendiri. Ya, saat itu mungkin waktu menunjukkan pukul 1.12. 1 apa 2 ya? Ya, kita anggap waktu menunjukkan pukul 2. Karena suasana di luar rumah sudah sepi, tidak ada orang yang beraktivitas. Rumah nenek saya berada di perkampungan padat di daerah yang maaf tidak bisa saya sebutkan ya, karena rahasia. Saya pun mencari ibu saya tanpa ada rasa takut pun sedikit di dalam hati, karena memang saat itu saya masih polos. Tempat yang saya kunjungi pertama adalah rumah si tukang jahit. Saya menuju ke tempat itu karena saya dan ibu saya sering mengunjungi si tukang jahit tersebut. Ya mungkinlah karena biasanya memang sering di situ gitu. Jadi ya tujuan pertama ya pasti di rumah tukang jahit. Dan yang tidak saya ketahui adalah ternyata rumah tukang jahit itu letaknya persis di samping makam yang ditutupi oleh pagar yang tinggi. Jadi anak kecil seperti saya tidak tahu bahwa di situ ternyata ada pemakaman. Setelah sampai di rumah tukang jahit tersebut, saya melihat pintu sudah tertutup dan tidak ada lagi kegiatan di tempat itu. Saya pun melanjutkan perjalanan untuk mencari ibu. Tempat kedua yang saya datangi adalah rumah bibi. Rumah bibi berada di ujung gang seberang gang rumah tukang jahit. Ya memang tidak terlalu jauh sih. Saya pun memasuki gang itu dan maju terus ke rumah bibi. Dari kejauhan sudah terlihat lampu ruang tengah bibi masih menyala. Saya pun berlari menuju rumah bibi. Setelah sampai, samar-samar terdengar suara alunan musik tradisional Sunda seperti kecapi dan suling. Saya tak langsung mengetuk atau membuka pintu masuk. Saya mengintip melalui jendela untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam. Namun saat saya mengintip, saya terkejut. Ternyata masih ada orang di dalam rumah bibi. Di sana saya melihat pemandangan yang memang tidak biasanya saya lihat. Saya melihat sekumpulan orang dewasa yang duduk melingkar. Tubuh mereka bergerak ke kiri dan ke kanan seperti orang yang sedang mengaji.
Namun hal aneh bukan dari para orang dewasa yang duduk melingkar, tetapi di tengah lingkaran itu ada seorang anak kecil yang sedang menari-nari di tengah saya. Anak kecil itu seumuran dan setinggi saya. Dia menari secara teratur, seperti sudah ada yang mengarahkan. Anak kecil itu menari sembari diperhatikan oleh orang-orang dewasa tersebut. Saya pun merasa aneh. Pada malam begini, anak kecil dibiarkan menari-nari di tengah orang dewasa. Di situ barulah saya merasa memang benar-benar ada hal yang tidak beres, dan saya memutuskan untuk tidak masuk ke dalam rumah bibi dan kembali pulang ke rumah nenek. Dalam perjalanan, saya masih bertanya di dalam hati saya, siapa anak kecil yang menari tadi? Mungkin nanti akan saya tanyakan kepada ibu atau ayah, pikirku. Keanehan tidak sampai di situ saja. Saat saya membuka gerbang gang, terdengar suara sepeda dari arah kanan. Saat itu saya menengok dan melihat ada kakek yang memakai sepeda ontel dari arah kanan saya. Awalnya saya berpikir itu hanya sepeda biasa, sampai saya melihat wajahnya. Wajahnya dingin tanpa ekspresi, matanya menatap kosong ke arah depan. Coba bayangkan, kalau misalkan kalian keluar sendiri, kemudian kalian bertemu seorang anak kecil, ya katakanlah umur 3-4 tahun, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Satu, kabur, ya karena kalau pikiran kalian sampai kemana-mana. Atau yang kedua, mungkin kalian akan menculik. Enggak cuma bercanda. Atau mungkin kalian akan mendekatinya dan bertanya kenapa malam-malam di sini dan mengantarkannya pulang. Tapi berbeda dengan si kakek ini. Dia tampak terlihat dingin, wajahnya agak sedikit pucat dan terus menatap ke depan. Saya pun terus memperhatikan si kakek itu sampai si kakek itu berbelok ke kiri dan menghilang dari pandangan saya. Kengerian tidak sampai di situ saja. Sesaat setelah saya menengok ke kiri untuk melihat si kakek, saya pun perlahan menengok ke kanan ke arah tujuan saya, yaitu rumah nenek. Dan setelah itu saya dikejutkan oleh sesosok wanita. Wanita itu mengenakan rok hitam panjang dan kemeja panjang hitam. Wanita itu juga mengenakan topi bundar hitam seperti topi Vendora. Wanita itu melirik ke arahku lalu mendekati. Pada saat itu saya tidak merasa curiga dan takut terhadap si wanita itu. Dan kedatangan wanita itu seiring dengan wangian bunga melati dan sedikit bau amis darah. Maaf ya kalau untuk bagian ini volumenya saya kecilkan karena agak sedikit merinding ya guys ya. Saya sendiri di sini. Ya walaupun gak ada yang tanya sih. Oke, selanjut
Si wanita pun berjongkok di depan saya sambil tersenyum dan berkata, "Ayo pulang." Saya pun hanya mengangguk dan menggandeng tangannya, lalu berjalan menuju rumah nenek. Saat berjalan, saya merasakan dingin dari telapak tangan wanita itu. Sesekali melihat ekspresi wanita itu yang memang benar-benar tidak ada emosi yang tampak dari wajahnya. Wajahnya pun juga pucat dan ya gitulah. Saat berjalan pun si wanita itu tidak berhenti berkidung. Dia terus berkidung Sunda seakan sedang menikmati perjalanan. Sesampainya di rumah nenek, wanita itu membukakan pintu dan mempersilahkan saya untuk masuk pertama. Saya pun di situ langsung masuk, kemudian menengok ke belakang. Dan wanita itu tiba-tiba menghilang. Dan seketika itu bau wangian itu juga menghilang. Saat itu saya masih berpikir, mungkin itu tetangga nenek. Tak ambil pusing, saya langsung cuci kaki dan beranjak untuk tidur kembali. Hari menjelang pagi dan saya terbangun dan melihat ayah dan ibu sudah ada di dalam rumah nenek. Saya pun langsung menghampiri mereka dan bertanya apa yang tadi malam saya lihat di rumah bibi. "Bu, kemarin yang joget di rumah bibi itu siapa ya?" tanya saya ke ibu. Ibu saya menjawab, "Siapa yang joget-joget? Kamu lihatnya jam berapa?" Ya, ibuku bertanya dengan terlihat bingung. Begitu juga ayah. Terus aku bertanya kembali, "Tadi malam saya keluar cari ibu ke rumah penjahit dulu, tapi nggak ada siapa-siapa. Ya sudah, aku pergi ke rumah bibi. Pas sampai di rumah bibi, saya ngintip dari kaca ada anak kecil yang sedang nari-nari dan di situ dikelilingi orang gede. Banyak kok orang gedenya. Aku gak jadi masuk karena di situ nanti saya takut ganggu. Jadi aku langsung pulang deh," jelasku kepada ayah dan ibu. Orang tua saya saling tatap dan kebingungan, seolah tak mengerti apa yang sedang saya bicarakan. Lalu orang tua kok bertanya padaku jam berapa saya keluar dan dengan siapa. Saya pun menjawab, "Saya tadi malam keluar jam 1, sekitar jam 2, ya sekitar jam 1-2 deh Bu. Terus pas pulang dari rumah bibi, saya lihat kakek-kakek pakai sepeda ontel ngelewatin saya. Terus pas mau jalan pulang, saya dianterin sama teteh-teteh pakai baju hitam. Pas sudah sampai rumah, tetehnya nggak ada. Ya sudah, aku masuk Bu." Pertanyaanku kepada orang tuaku tadi. Kemudian orang tua saya langsung menjelaskan bahwa kemarin di rumah bibi itu tidak ada siapa-siapa. Mereka sudah tidur dan tidak mungkin ada anak kecil yang menari-nari. Sepupuku juga sudah tidur bersama bibi. Ya jadi nggak mungkin lah sepupunya menari-nari sendirian. Ibu langsung menghampiri rumah tetangga yang mempunyai CCTV, yang kebetulan mengarah ke arah jalan yang menuju ke rumah nenek saya.
Dan setelah dicek, alangkah terkejutnya orang tuaku setelah melihat video saat aku berjalan sekitar kurang lebih jam 2. Terlihat saya pulang sendiri dengan tangan seolah sedang digandeng oleh makhluk yang tak kasat mata. Dan itulah pengalaman pertama saya menjadi lebih dekat dengan mereka. Seiring perjalanan waktu dan bertambahnya usia, bertambah pula kejadian mistis yang saya alami. Dan bibi saya sudah pindah dari rumah itu sekitar tahun 2013 silam. Dan benar saja, rumah dulu yang ditempati itu ada sosok nyai yang menempati rumah tersebut. Nyai tersebut selalu diam di bawah tangga yang menuju lantai 2. Sudah banyak kejadian mistis yang menimpa para penghuni rumah tersebut. Namun, ada satu hal yang membuat saya selalu bertanya-tanya. Siapa perempuan bergaun hitam yang membawa saya pulang saat itu?